Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami diberikan izin untuk menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam. Saya Cika Ayunisa Rahmadian sebagai ketua kelompok dan anggota saya Rifki Zulkarnain sebagai pemateri pertama. Saya Nur Hafizatul Ilmi sebagai pemateri kedua. Saya Saskia sebagai pemateri ketiga. Saya Rizatri Hapsari sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Zulkarnain dari kelompok 1 ingin membawakan proses masuknya dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Islam pertama kali lahir di Mekah, tepatnya di Arab Saudi. Saya akan membawakan teori-teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Snok Hurganje, Islam pertama kali masuk pada abad ke-13. Ada dua bukti untuk mendukung teori ini. Bukti pertama adalah adanya batu nisan Imam Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai. Bukti kedua, adanya tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ada bukti untuk mendukung teori ini, yaitu adanya permukiman Islam pada tahun 674 Masehi di Baros, tepatnya di pantai barat Sumatera. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori Persia masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawakan oleh orang-orang Persia. Adapun untuk mendukung teori ini adalah adanya upacara untuk memperingati kematian Imam Al-Husain bin Ali atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada 10 Muharram atau 1 Surah. Upacara tahunan ini atau ritual ini diadakan setiap tahunan di negara Persia. Sekian, saya Rifki Zulkarnain dari kelompok 1. Itulah teori-teori yang saya bawakan. Terima kasih. Perkembangan Islam di Indonesia masa sebelum penjajahan. Meski Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama, bukti memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya Nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat tahun 1802 Masehi. Selain itu, terdapat jirat atau batu nisan khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di daerah Jawa lainnya, terdapat jirat yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Troloyo dan Traulan. Jirat tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeluk Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Secara umum, para pedagang lokal dan bangsawan kerajaan besar adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru. Penyebaran Islam pun kian terasa setelah seorang pedagang Muslim menikahi wanita Indonesia. Setelah itu, pada abad ke-15, pedagang Muslim dari Arab, India, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan China mulai mendominasi perdagangan di Indonesia, yang saat itu dikuasai oleh para pedagang Majapahit Jawa. Dinasti Ming China melakukan pelayaran yang bertujuan untuk menciptakan pemukiman Muslim China di Palembang. Ming pun secara aktif mendirikan komunitas Muslim di Tionghoa Melayu di pesisir utara Jawa. Pada 1430, dinasti Ming berhasil membentuk komunitas Muslim China, Arab dan Melayu di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam pun mulai benar-benar berpijak di Jawa, di mana penyebarannya juga tidak terdapat dipisahkan dari peran Wali Songo. Sejarah masuknya Islam di Jawa Tengah.
Seiring berjalannya waktu, politik Islam juga mulai bertumbuh pada abad ke-13 di pantai utara Sumatera. Dari catatan Marco Polo yang singgah di Perla ketika dalam perjalanan pulang dari China menuju Persia, pada 1292 dilaporkan bahwa setidaknya ada satu kota muslim di Indonesia. Diketahui bahwa saat itu telah ada kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting untuk mengekspor lada ke Gujarat dan Benggala. Pelabuhan tersebut mulai ramai pada abad ke-12 ketika Majapahit masih memiliki hegemoni di kawasan tersebut dan ketika para pedagang Islam dari berbagai bangsa telah melakukan perdagangan dengan perdagangan di kawasan ini. Salah satu penulis modernis dan pemimpin agama di Indonesia adalah Abdul Malik Karim Amrullah. Ia adalah orang pertama yang melakukan tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia. Abdullah Malik Karim Amrullah mencoba menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam budaya Melayu Minangkabau. Selain itu, salah satu tokoh ternama yang juga menggeluti Islam adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Dan yang terakhir adalah pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, Indonesia menjadi negara muslim terbesar kedua di dunia. Perkembangan muslim di Indonesia yang selanjutnya telah membawa negara ini semakin dekat dengan pusat intelektual Islam. Sejumlah cendekiawan dan penulis sudah berkontribusi dalam pengembangan interpretasi Islam dengan melakukan pertukaran ilmu bersama orang asing. Saluran pendidikan perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan kembali menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dan dari berbagai kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang agama Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal itu diantaranya yaitu Pesantren Ampel Denta Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Khususnya wilayah itu datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hitu. Selain menjadi pendidik di pesantren, beberapa ulama atau kiai diminta menjadi penasehat agama atau guru bagi para bangsawan keraton. Contohnya yaitu Kiai Agung Seluh menjadi penasehat dan guru Sriwijaya, pendiri Kesultanan Mataram, atau Molo Yusuf menjadi penasehat Sultan Agung Tirtayasa, Kesultanan Banten. Baik, itulah materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.